Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melaksanakan sholat tarawih yang ke berapa? Yang ke-7 ya. Ada yang ke-8 ya. Ada yang ke-9? Hampir nggak ada ya. Kemarin saya nanya di masjid di daerah Tangsel, ada yang ke-4 katanya. Jadi dia baru puasa beberapa hari berarti ya. Atau baru tarawih ke-4 gitu ya. Orang lain udah 7, dia baru 4 gitu ya. Baru 5 ya, 7. Hadirin jemaah yang berbahagia, tapi alhamdulillah kata Ustadz Dindin ya, Ustadz Dr. Dindin, lebarannya akan bersama-sama saja. Termasuk Idul Adha insyaallah juga akan bersama-sama. Jadi alhamdulillah kalau saat ini meskipun kita kadang ada perbedaan, tapi jauh-jauh hari udah tahu. Beda dengan zaman dulu. Rendang udah mateng, lebarannya nggak jadi. Ya, gitu. Sekarang nggak ada. Walaupun ada perbedaan, insya Allah para ahli insya Allah udah bisa memprediksi ini akan berbeda. Jadi rendangnya aman. Ya. Di samping ada kulkas, jadi lebih aman lagi. Baik para jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ada 4 hal yang Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada orang yang dicintainya. Ada 4 hal yang Allah berikan kecuali hanya kepada oleh Allah cintai. Jadi artinya apa? Kalau orang itu dibenci oleh Allah, kalau orang itu tidak menjadi kekasih Allah, kalau orang itu tidak dekat dengan Allah, kalau orang itu tidak banyak beribadah kepada Allah, kalau orang itu jarang berzikir kepada Allah, maka dia tidak akan memiliki 4 hal ini. Bisa jadi orang itu uangnya banyak, bisa jadi orang itu jabatannya tinggi, bisa jadi anaknya banyak, istrinya bisa banyak bisa enggak ya. Tetapi tidak jaminan bahwa dia dicintai Allah. Kenapa? Karena yang dicintai Allah itu memiliki 4 sifat atau memiliki 4 karakter. Hadirin jamaah yang berbahagia, apa saja itu? Yang pertama adalah as-somtu. As-somtu artinya adalah diam, tidak berisik, tidak banyak omong. As-somtu ini diam, banyak berzikir, banyak berdiam, tidak banyak ngoceh, banyak merenung, banyak bekerja. Gitu ya. Ini saya ingat candaan Gus Dur. Katanya ada satu negara yang banyak bicara, banyak bekerja. Ada negara yang sedikit bicara, sedikit kerja. Ada negara banyak bicara, sedikit kerja. Ada negara yang sedikit bicara, banyak bekerja. Tapi Indonesia katanya nggak ada satupun itu. Karena di Indonesia itu antara yang dibicarakan dan yang dikerjakan berbeda.
Jadi sedikit bicara. Artinya bukan berarti tidak ngomong. Kalau ustadz ceramah boleh nggak ngomong? Ya itu boleh. Sedikit bicara itu artinya tidak banyak berkomentar tentang hal-hal yang tidak perlu. Maka dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati. Bayangkan, orang yang tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna itu adalah ciri mukmin yang kedua. Setelah dia khusyuk dalam sholat, dia tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Dia tadi ya, as-samtu. Jadi ketika dia bicara hanya ketika bermakna, ketika berbicara hanya ketika ada manfaatnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita cek, kita sering banyak komen gak nih? Lalu kita cek komen kita banyak manfaat apa enggak? Kalau komennya manfaat gak ada masalah. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang kedua, orang yang dicintai Allah itu akan memiliki karakter tawakul kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah, hanya mengharapkan atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Apa itu tawakal? Tawakal adalah ta'alluqul qalbi billah. Tercantelnya atau terikatnya hati kepada Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi pada dirinya, dia kembalikan kepada Allah. Mungkin ini lebih baik. La tadri la'allallahu yuhdisu ba'da dzalika amra. Kenapa nih pilihan saya nggak jadi ya? Caleg saya kenapa nggak jadi ya? Nah, dia tawakal kepada Allah, gitu ya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi tidak lantas meraung-raung, tidak lantas bersedih berkepanjangan. Itu ciri kedua orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah at-tawadhu. Nah, ini ciri orang yang dicintai Allah. Tidak apa? Kalau bahasa Jakartanya songong ya. Tidak sombong. Tawadhu. Tawadhu kata Dr. Dindin, tahu warna duit. Tawadhu itu rendah hati. Tapi bukan rendah diri ya, beda. Kalau rendah diri pesimis, rendah diri itu harapannya rendah. Tapi kalau tawadhu itu adalah rendah hati. Walaupun banyak uangnya seperti orang yang tidak banyak uang. Tetapi bukan berarti tidak mau, tidak diminta itu ya. Bukan. Kayak kemarin ada di TikTok, orang buah durian, ditanya oleh Pak Polisi, ini bukan durian saya. Jadi tawadhunya itu dia karena ingin agar duriannya tidak diminta gitu ya. Pura-pura tidak punya durian. Artinya apa? Kalau dia kasih tahu ini durian saya, nggak enak kalau nggak kasih. Tawadhu. Walaupun pintar dia tawadhu, walaupun jabatannya tinggi tawadhu, walaupun terkenal tawadhu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ciri orang yang dicintai Allah itu adalah az-zuhdu fid dunya. Orang yang zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu bukan berarti tidak punya dunia. Bukan berarti rumahnya tidak di panorama Bali ya, bukan. Harus beli rumah yang digubuk-gubuk, bukan. Tetapi yang dimaksud zuhud dalam hal dunia adalah tidak dijadikan dunianya itu dalam hatinya, sehingga tidurnya nyenyak, sehingga tidurnya selalu nyaman. Berbeda dengan orang yang tidak zuhud, hatinya selalu ditakut-takuti, takut dunianya hilang, takut dunianya berkurang, takut ini, dan takut itu. Itulah 4 di antara ciri orang yang Allah cintai. Jadi kalau ingin membuktikan bahwa kita adalah orang yang dicintai Allah, lakukan 4 hal. Yang pertama, diam. Yang kedua, tawakal. Yang ketiga, tawadhu. Dan yang keempat,
zuhud terhadap dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.